Halo semua, kami dari kelompok Wear Better akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Model Infrastruktur dan Sistem Operasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maura Adelia Barumarpaung sebagai Ketua Kelompok sekaligus pemateri pertama pada mata kuliah Infrastruktur TI. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasi kami. Tapi yang pertama mengenai model infrastruktur. Model infrastruktur teknologi informasi atau TI adalah kerangka kerja yang menggambarkan komponen-komponen utama dalam sistem TI suatu organisasi. Model ini membantu organisasi memahami struktur dan hubungan antar elemen TI agar dapat dikelola dengan baik. Model infrastruktur TI memberikan panduan dalam merancang, mengimplementasi, dan mengoperasikan sistem TI yang terintegrasi dan selaras dengan tujuan bisnis. Dengan menggunakan model ini, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan, kesenjangan, dan area pengembangan dalam infrastruktur TI mereka. Selanjutnya ada beberapa jenis model infrastruktur masing-masing dengan pendekatan dan fokusnya sendiri. Yang pertama, arsitektur referensi. Model ini menggambarkan tata letak ideal infrastruktur TI, termasuk komponen, koneksi, dan standar. Yang kedua, model topologi. Model ini menunjukkan bagaimana perangkat dan jaringan terhubung satu sama lain. Yang ketiga, model data center. Model ini berfokus pada infrastruktur pusat data, termasuk server, penyimpanan, dan jaringan. Yang keempat, model keamanan. Model ini menggambarkan arsitektur keamanan infrastruktur dan bagaimana data dilindungi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai blok bangunan TI. Blok bangunan teknologi informasi atau TI merujuk pada infrastruktur yang digunakan dalam model konseptual di mana proses informasi disertakan dalam aplikasi yang mengelola dan menyimpan data. Ini melibatkan penggunaan platform aplikasi dan infrastruktur yang diatur oleh berbagai kategori manajemen sistem. Blok bangunan TI terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama aplikasi. Aplikasi merupakan komponen utama dalam blok bangunan TI yang menyediakan fungsi-fungsi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur TI mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem yang memungkinkan aplikasi dan data berjalan dengan baik. Yang ketiga, data. Data adalah aset yang penting bagi organisasi, menyimpan informasi penting yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dan yang keempat, proses bisnis dan TI yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, materi ketiga yaitu mengenai proses atau blok penyusunan informasi. Proses-proses ini khas bagi setiap organisasi dan membedakan mereka satu sama lain. Contohnya, dalam perusahaan asuransi, proses bisnis meliputi pendaftaran klaim, pembayaran klaim, dan pembuatan faktur. Proses bisnis ini melibatkan penggunaan dan penciptaan informasi, seperti tanggal klaim dan jumlah pada faktur. Informasi tersebut diolah menggunakan aplikasi manajemen fungsional, yang merupakan kategori manajemen sistem, untuk memastikan konfigurasi sistem yang tepat untuk menjalankan fungsi bisnis yang dibutuhkan. Selanjutnya, di dalam proses atau blok penyusunan informasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan informasi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna dan organisasi untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, desain struktur informasi. Menentukan format, struktur, dan model data yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasikan sistem secara efektif. Dan yang ketiga, manajemen sumber informasi. Mengatur sumber-sumber informasi, baik internal maupun eksternal, serta memastikan integritas dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dini Simargolang. Saya akan melanjutkan ke pemateri 4, yaitu blok penyusun aplikasi. Blok penyusun aplikasi mencakup modul-modul fungsional yang menjalankan bisnis inti organisasi. Ini termasuk aplikasi bisnis seperti sistem akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lainnya. Aplikasi ini dibangun di atas platform infrastruktur teknologi informasi yang menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan, komputasi, dan komunikasi. Aplikasi tersebut dapat terpadu atau berdiri sendiri, tergantung pada kebutuhan bisnis. Blok aplikasi mencakup 3 jenis aplikasi, yaitu 1. Aplikasi klien yang berjalan pada perangkat pengguna akhir seperti PC dan laptop. Yang kedua, aplikasi perkantoran yang menyediakan aplikasi berbasis standar yang umumnya digunakan oleh organisasi. Dan yang ketiga, aplikasi khusus bisnis yang biasanya disesuaikan atau dibuat sesuai pesanan. Masuk ke pemateri 5, yaitu blok penyusun platform aplikasi. Blok penyusun platform aplikasi berisi komponen-komponen yang menjadi dasar bagi aplikasi untuk dapat berjalan. Ini termasuk sistem operasi, middleware, database, dan layanan-layanan lainnya yang diperlukan oleh aplikasi. Blok ini memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan infrastruktur yang ada dan memudahkan proses pengembangan aplikasi. Dengan adanya platform, aplikasi yang kuat mengembangkan dapat fokus pada logika bisnis tanpa harus memikirkan detail teknis. Aplikasi membutuhkan layanan tambahan yang disebut pilar, aplikasi untuk beroperasi. Dalam blok bangunan platform aplikasi, terdapat berbagai layanan termasuk 1. Front-end, 2. Server aplikasi, ketiga, konektivitas, dan yang keempat, basis data. Masuk ke pemateri 6, yaitu blok bangunan infrastruktur. Blok penyusun platform aplikasi berisi komponen-komponen yang menjadi dasar bagi aplikasi untuk dapat berjalan. Ini termasuk sistem operasi, middleware, database, dan layanan-layanan lainnya yang diperlukan oleh aplikasi. Blok ini memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan infrastruktur yang ada dan memudahkan proses pengembangan aplikasi. Dengan adanya platform, aplikasi yang kuat mengembangkan dapat fokus pada logika bisnis tanpa harus memikirkan detail teknis. Blok bangunan infrastruktur yang termasuk dalam cakupannya meliputi 1. Perangkat pengguna akhir, 2. Sistem operasi, ketiga, komputasi, keempat, penyimpanan, kelima, jaringan, keenam, pusat data, ketujuh, fasilitas, ke-8, interkoneksi blok, dan yang ke-9, manajemen infrastruktur. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Atas kesempatan yang diberikan, saya Wina Natal Semiring akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu tentang atribut non-fungsional. Atribut non-fungsional adalah karakteristik sistem perangkat lunak yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem, tetapi sangat penting untuk kepuasan pengguna. Persyaratan non-fungsional juga adalah aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak karena persyaratan tersebut menentukan kualitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara efisien, aman, dan efektif memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Adapun atribut non-fungsional yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Keandalan. Sistem harus dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik tanpa kegagalan yang signifikan. 2. Ketersediaan. Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja dibutuhkan. 3. Keamanan. Sistem harus memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi pengguna. 4. Skalabilitas. Kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban dan lalu lintas pengguna tanpa mengurangi kinerja. 5. Portabilitas. Kemampuan sistem untuk beroperasi di berbagai platform, perangkat, dan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-9, yaitu tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak mendasar yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komputer. Sistem operasi juga menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sistem operasi juga merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras komputer seperti hardware, serta perangkat lunak komputer, software. Fungsi utama
Sistem operasi dibagi dalam 3 bagian, yaitu sebagai mediator, sebagai wadah, dan sebagai penerjemah, dengan tujuan memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien dan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Sistem operasi juga disajikan contoh-contoh sistem operasi modern, diantaranya ada Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Sistem operasi memiliki penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, penyimpanan data, pemrosesan data, dan sumber daya lainnya. Adapun tujuan sistem operasi yaitu dirancang untuk memberikan lingkungan yang nyaman bagi pengguna dalam menggunakan komputer dan menjalankan aplikasi. Dan fungsi utama sistem operasi adalah manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, dan manajemen perangkat I/O. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Materi yang ke-10, pendahuluan. Yang pertama, definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Yang kedua, tujuan sistem operasi. Sistem operasi dirancang untuk memberi lingkungan yang nyaman bagi pengguna dalam menggunakan komputer dan menjalankan aplikasi. Yang ketiga, fungsi utama. Fungsi utama sistem operasi adalah manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, dan manajemen perangkat I/O. Sistem operasi merupakan perangkat serangkaian program yang mengontrol operasi dalam komputer setelah booting pertama kali. Materi yang ke-11, blok penyusun sistem operasi. Yang pertama, kernel. Inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya komputer. Yang kedua, shell atau interface. Lapisan antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem operasi. Yang ketiga, utilitas. Aplikasi tambahan yang memperluas fungsionalitas sistem operasi. Sebuah sistem operasi memfasilitasi multitasking dan memungkinkan berbagai pengguna, proses, dan aplikasi untuk berjalan bersama pada satu perangkat keras, sambil menyembunyikan kompleksitas teknis perangkat keras dari aplikasi yang berjalan di atasnya. Kernel adalah inti dari sebuah sistem operasi yang mengatur jalannya program, manajemen file, dan tugas-tugas tingkat rendah lainnya. Materi yang ke-12, ketersediaan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi berbasis desktop, yaitu Windows, Mac OS, dan Linux menjadi pilihan utama untuk komputer desktop dan laptop. Yang kedua, sistem operasi embedded, yaitu digunakan pada perangkat tertanam seperti ponsel pintar, router, dan peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga, sistem operasi server, yaitu Linux dan Windows Server menjadi pilihan utama untuk sistem operasi server yang handal. Yang keempat, sistem operasi mobile, yaitu Android dan iOS menjadi sistem operasi dominan di pasar perangkat seluler. Ketersediaan sistem operasi. Untuk meningkatkan ketersediaan sistem operasi, pengelompokan failover sering digunakan. Kinerja sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan memori secara efisien untuk menjalankan berbagai proses. Yang kedua, penjadwalan proses, yaitu sistem operasi mengatur urutan eksekusi proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen perangkat. Sistem operasi mengelola dan mengkoordinasikan kerja berbagai perangkat keras komputer. Kinerja sistem yang sedang berjalan.
mengelola kemacetan kinerja, yaitu suatu sistem didasarkan pada kinerja seluruh komponennya dan interoperabilitas berbagai komponen. Oleh karena itu, mengukur kinerja suatu sistem hanya mempunyai nilai jika keseluruhan sistem diperhitungkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Wilfi Napitupulu. Saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai keamanan sistem operasi. Yang pertama, kontrol akses. Sistem operasi menerapkan mekanisme kontrol akses untuk membatasi akses pengguna sumber daya komputer. Kontrol akses dalam sistem operasi adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap sumber daya komputer, seperti file, direktori, atau perangkat keras. Yang kedua, firewall. Sistem operasi menyediakan firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan dan melindungi sistem dari ancaman luar. Firewall adalah salah satu komponen kunci dalam keamanan sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar dari sistem. Yang ketiga, enkripsi. Sistem operasi dapat menyediakan kemampuan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. Enkripsi adalah teknik kunci dalam keamanan sistem operasi yang melibatkan pengubahan data menjadi bentuk yang tidak terbaca atau menggunakan algoritma enkripsi. Yang keempat, antivirus. Sistem operasi dapat terintegrasi dengan perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. Keamanan sistem operasi antivirus adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan integritas sistem operasi. Antivirus seringkali menyediakan perlindungan real-time yang aktif terhadap ancaman baru yang muncul. Selanjutnya, kesimpulan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras yang menyediakan layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi memainkan peran vital dalam mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komputer. Dengan berbagai fungsi dan fitur keamanan, sistem operasi memastikan komputer dapat berfungsi dengan optimal dan aman bagi pengguna. Kesimpulan sistem operasi biasanya didasarkan pada pengamatan empiris, pengujian, dan analisis terhadap berbagai aspek yang telah disebutkan di atas. Ini membantu pengguna, pengembang, dan administrator sistem untuk memahami kinerja dan keandalan sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada model infrastruktur. Yang pertama, pemahaman holistik. Kesimpulannya adalah bahwa infrastruktur yang efektif dan andal membutuhkan pandangan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan, tujuan, keterkaitan, komponen, keamanan, dan skalabilitas. Yang kedua, model infrastruktur implementasi terpadu. Kesimpulannya ialah bertujuan dan menciptakan lingkungan TI yang terintegrasi, adaptif, dan mendukung tujuan bisnis organisasi secara efisien. Yang ketiga, model infrastruktur perencanaan strategis. Kesimpulannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana organisasi dapat merencanakan, mengelola, dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi mereka secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Yang keempat, model infrastruktur perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi dapat terus-menerus meningkatkan dan mengelola infrastruktur mereka agar tetap relevan, aman, dan efisien. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian kami ucapkan terima kasih.